Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, kita baca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di malam hari ini kami kembali lagi hadir dalam persekutuan anak-anakmu gereja-gereja di seluruh dunia. Kami datang dengan rendah hati, kami datang semua mau ingin belajar dan membaca sebagian firman kebenaran Tuhan, ingin membaca Tuhan. Kami di malam hari ini, kami semua datang dengan hati, dengan tulus. Sebelum itu Tuhan, kami datang, ampunilah segala dosa kami lakukan, mulai dari pagi hingga saat ini, sehingga kami buka mata, ampunilah segala dosa kami. Bapa di dalam sorga, malam hari ini Tuhan, kami akan belajar. Sebelum itu Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Roh Kudus mulai yang memampukan kami, untuk kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, terutama kami semua yang datang, yang ingin mendengarkan melalui channel Suara BEM 2, biarlah kami diberkati oleh kasih Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, anak-anak terlantar, anak yatim piatu, duda, janda, yang sudah tidak bekerja, yang sampai saat ini, yang mereka belum kasih, Tuhan Yesus ingatkan mereka dengan cara penyembuhan. Berkati kami anak-anak-Mu di malam hari ini yang mengalami pergumulan, baik dalam kesehatan kami yang terganggu. Tuhan, angkat penyakit kami percaya Tuhan dalam nama Yesus, kami mengalami kesembuhan di saat ini juga. Berkati tangan-tangan dokter, suster, bidan, berkati obat-obatan yang mereka pakai, baik melalui botol infus, suntik, dan obat-obatan yang kami minum. Tuhan, berkati kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa. Bapa, di malam hari ini juga kami berdoa untuk Tuhan, khususnya suami istri yang di ujung perceraian, dan hiburkan mereka, anak-anak mereka, keluarga besar mereka, persatukan mereka Tuhan dengan cara dan Tuhan. Berkati juga anak-anak Tuhan dalam pekerjaan usaha mereka, Tuhan berkati. Baik pekerjaan kami yang Tuhan berikan sebagai TNI Polri, pegawai negeri, guru, pengusaha, pedagang kecil, petani, nelayan, parkir, tukang sapu di jalan, satpam, super taksi, super trek, bis, ojek, apapun pekerjaan kami Tuhan, Tuhan selalu memberkati dalam setiap pekerjaan kami masing-masing pribadi. Apa di malam hari ini kami selalu mengucap syukur. Tuhan selalu memberkati kami dalam setiap pelayanan kami. Talenta, kelebihan kami yang Tuhan berikan, malam hari ini kami juga berikan melalui apa yang Tuhan memberikan kepada kami dan kami sampaikan melalui channel Suara BEM 2. Pengajaran, kelebihan kami salurkan sesuai dengan perintah. Tekan Injil dan ajarlah. Kami percaya Tuhan, di malam hari ini banyak yang diberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati channel ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, saudara terkasih, di malam hari ini kami akan belajar, dan mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Mari kita belajar dari Efesus 2, yang mana mereka mengatakan Paulus, mereka baca letter-let. Mereka sebenarnya tidak mengerti apa maksudnya surat Paulus ini. Kita baca dalam Efesus 2, baca. Yang ini yang selalu mereka baca di ayat yang ke-15, tapi kita baca lagi dari ayat ini ya. Sebelumnya kita harus baca, nggak usah jauh-jauh ya. Kita baca dari ayat 13, ini yang Pak Bom kasih tanda. Sebenarnya mereka ini hanya baca separuh-separuh. Oke? Dan kita baca dari ayat yang ke-13, Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus yang dahulu jauh, perhatikan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi, perhatikan tulisan di sini ada titik
Tanda seru di atas 2 kali ya. Ada kata jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Perhatikan sini darah Kristus. Nah, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat ini juga harus kita baca, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan ini bukan Paulus, ia ini Yesus. Telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, ayat 15 ini harus kita tahu, pahami, baca baik-baik. Nah, mereka dari seberang mengatakan Paulus yang membatalkan hukum Taurat. Nah, kalau kita baca dengan teliti, Paulus status siapa? Coba kita lihat. Nih, di sini kita coba baca baik, mulai dari sini. Karena dialah itu Yesus, damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Nah, perhatikan ayat 15. Jadi mereka ini kadang membaca lucu-lucu ya. Tapi kita orang Kristen harus tahu baca pelan-pelan. Jangan sampai kita punya iman goyah, apalagi yang baru bertobat, ya baru belajar Alkitab. Kita harus belajar baik-baik. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ia, siapa itu ia? Siapa dia? Nah, ia ini jelas Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi suatu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu dia mengadakan damai sejahtera. Kita baca ayatnya selanjutnya. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Nah, ini katakan oleh salib, bukan Paulus. Yesus oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang yang kudus, orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan kutuk hukum Taurat telah membatalkan? Nah, kita harus melihat kembali pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa. Kita buka dalam kitab Kejadian. Karena kadrun ini kan tidak mengerti ada namanya penebusan dosa dalam perjanjian lama dengan percikan darah. Karena mereka memang nggak ngerti kurban-kurban, mereka nggak paham apa maksudnya kurban. Sian ya. Hari kurban mereka tidak mengerti. Apa maksudnya dengan kurban dalam perjanjian lama? Nah, kita buka dalam kitab Kejadian. Kenapa sampai Yesus datang ke dalam dunia? Karena kita berdosa. Apa yang dihilangkan? Tidak ada. Yang dihilangkan itu masalah kutuk. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat waktu Adam dan Hawa, ya, Adam dan Hawa melakukan kesalahan. Mereka melakukan kesalahan, berdosa, itu mereka dikutuk, ya. Nah, perhatikan di sini. Kita baca dari atas supaya kita belajar pada Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oke, kita baca dari sini. Nah, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena
karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Suaminya ini Adam, yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Di sini jelas timbul pertanyaan. Kok Tuhan tidak bisa melihat manusia? Bertanya lagi, "Di manakah engkau?" Nah, disitulah Tuhan menunjukkan bahwa begitu besar kasihnya Tuhan kepada Adam dan Hawa, manusia itu, Adam. Karena Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan kemuliaannya. Kenapa malaikat, itu ada pertanyaan lagi, kenapa malaikat diciptakan Tuhan kok tidak diampuni? Malaikat membangkang menjadi setan, ya kan? Mereka dibuang ke dalam dunia. Kenapa? Karena memang malaikat diciptakan bukan sesuai dengan kemuliaan Allah. Manusia yang diciptakan serupa dan segambar sesuai dalam firman Tuhan dalam kitab Yesaya 43 ayat yang ke-7. Kita baca lagi. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Nah, firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Nah, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Perhatikan ayat ini. Di sini Tuhan mengutuk ular, karena ular ini binatang yang paling cerdik di dalam Alkitab. Nah, di sini jelas Tuhan mengutuk ular, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Di sini para kadrun-kadrun di sebelah mengatakan, Pak, ular kan makan tikus, makan daging. Oh, secara letterlet memang ular makan tikus, makan hewan, makan daging, dia tidak makan tanah. Tapi secara Alkitab ya, jangan kita terjemahkan semaunya kita. Perhatikan, Adam terbuat dari tanah. Nah ini kita mau lihat. Adam terbuat dari debu tanah. Nah, jadi kalau barang siapa yang sudah ditebus dengan darah Yesus, Anda tidak makanan debu tanah dari ular ini. Inilah kutuk yang dimaksudkan dalam membebas kita dan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Karena pada waktu Adam jatuh dalam dosa, ular ini menjadi debu makanannya. Jadi Adam itu sebagai debu makanannya. Jadi debu itu manusia, jadi ular memakan. Jadi kalau kita tidak pernah ditebus dengan darah Yesus, kita menjadi makanan ular dan tetap akan binasa. Perhatikan di sini. Dengan engkau akan menjalar debu tanah lah akan kau makan seumur hidup. Jadi pikiran kadrun itu makan kata debu tanah ini, ular makan debu tanah. Salah. Yang dimaksud debu tanah ini adalah ular adalah iblis, dia memakan orang-orang yang sudah terkutuk debu dari debu tanah. Ya jelas Adam ini kan berdosa, sudah dikutuk oleh Tuhan dari debu tanah. Jelas ular ini yang akan makan manusia selama kita masih terkutuk. Ini kan hukum Taurat. Dikutuk, belum bertobat, belum mengenal Yesus sebagai Tuhan, sudah kita masih sebagai terkutuk di hadapan Allah. Kita jauh daripada Allah, kita jauh dari segalanya. Mati rohani. Kita baca lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di sini sudah mulai nubuatan. Yang mana nanti Yesus, Tuhan datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Dia akan datang, dia akan membebaskan kita, dia akan mendamaikan kita dengan darah. Dia akan lahir dari seorang perawan, seorang perempuan. Dia akan menginjak, ya, menginjak kepala, meremukkan kepala ular itu. Dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Makanya Yesus disalib di atas kayu salib, tumitnya tembus. Kita baca selanjutnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Perhatikan di sini. Tanah sudah dikutuk. Saya tanya sama teman-teman yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Anda terbuat dari mana? Dari tanah, dari air, dari sesuatu yang tidak terjelas, atau dari lumpur lapindo, lumpur hitam, darah merah, segumpal merah, dari sperma sulbi, atau dari mana? Kita manusia pertama itu diciptakan dari debu tanah. Untuk itu kita dikutuk. Nah, untuk itu apa? Itu termasuk dalam hukum Taurat. Bukan Paulus yang menghilangkan. Karena Tuhan datang sendiri, datang rupa sebagai manusia, merendahkan diri. Dia membebaskan kita, makanya Paulus katakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-14 dan ke-15. Kita baca baik-baik. Dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat. Bukan Paulus yang membatalkan. Karena kita semua sudah jauh daripada Tuhan. Kita sudah putus hubungan dengan Tuhan. Oh, putus dengan kematian rohani, satu, kematian rohani. Kematian jasmani, upah dosa adalah maut. Makanya kita mati semua. Roma 6 ayat 23. Terus mati kekekalan. Nah, kita ini tidak bisa lagi mati kekekalan. Yang hidup dalam Kristus Yesus sudah tidak bisa mati kekekalan. Karena Yesus sendiri sudah mendamaikan kita dari kutuk ini. Jadi, para kadrun berpikir cerdas. Bukan Paulus yang menghilangkan. Oke? Kita kembali ke dalam Efesus 2. Kita kembali ke Efesus 2 yang tadi kita bahas. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Ya, yang mendamaikan damai sejahtera siapa? Tidak ada manusia bisa mendamaikan damai sejahtera. Yang mendamaikan damai sejahtera itu adalah Tuhan sendiri. Nah, untuk itu Yesus dengan matinya di atas kayu salib. Kita sebelum baca banyak seperti kemarin Pak Dani bilang. Oh, Pak Dani bilang katanya, oh Yesus terkutuk di atas kayu salib ya. Nah, ini kita baca. Ya. Orang yang tergantung atas kayu salib itu siapa yang tergantung? Coba baca di dalam kitab Ulangan. Ulangan ya. Nah, Ulangan 21 ayat 20. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ya memang kalau orang yang tergantung di atas kayu salib, itu langit tidak terima, bumi pun tidak terima. Makanya dia digantung begini. Nah, dikasih begini. Sesak nafas kan orang kalau disalib begitu. Atau siapa yang mau coba disalib? Pak Dani mau disalib ya?
atau Yohanes Alas mau disalib. Nah, jadi terkutuk itu maksudnya orang yang digantung atas kayu salib. Jadi bukan Yesus yang terkutuk. Jadi kita semua ini karena Adam yang berdosa, kita semua manusia kan turunan Adam. Karena kita sudah melakukan dosa, maka kita terkutuk. Untuk itu Tuhan sendiri datang dalam rupa manusia, dia membebaskan kita dengan darahnya. Karena di dalam darah itu ada nyawa. Makanya di dalam Imamat 17 ayat 11, di situ firman Tuhan, setiap dalam darah itu ada nyawa. Makanya dalam perjanjian lama itu semua penghapusan dosa itu dengan percikan darah diserahkan kepada imam, imam yang memberikan aturan secara hukum Taurat. Yang pertanyaan sama mereka di seberang, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak pernah melakukan penghapusan dosa dengan percikan darah. Apa yang mereka lakukan? Mereka justru menghilangkan hukum Taurat. Berpikirlah dengan cerdas. Di dalam hukum Taurat itu orang Yahudi melakukan dengan percikan darah. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa dalam perjanjian lama. Keluaran 24 ayat yang ke-8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Segala firman ini dengan percikan darah. Terus kalian yang di luar bangsa Israel mengaku Tuhannya sama, kalian melakukan percikan dengan darah. Dengan apa? Percikan mulut besar, kuar-kuar. Paulus menghilangkan hukum Taurat. Inilah mereka. Harus dengan percikan darah. Kita baca di dalam Galatia 3. Kita baca Galatia 3. Galatia 3 ayat yang ke-10. Kita perhatikan. Nah, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Perhatikan di sini. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Karena di dalam hukum Taurat, satu salah, semua salah. Kita tahu bahwa miswot itu ada 613 miswot dalam hukum Taurat. 248 perintah, 365 larangan. Di dalam hukum Taurat itu semua orang kalau melakukan hukum Taurat, satu salah, semua salah. Untuk itu dalam perjanjian lama itu ada namanya penebusan dengan darah dosa. Diserahkan kepada imam, nanti imam yang memberikan pendamaian. Jadi tabernakel, ya, tabernakel itu ada berapa? Ada berapa ruang? Nah, coba kita lihat tabernakel ini. Ya. Nah, di sini skema tabernakel, di sini ada ruang maha kudus, ruang kudus, dan ada pelataran. Nah, di sini ada mezbah korban bakaran di Keluaran 27 ayat 1 sampai 8. Keluaran 38 ayat 1 dan 7. Ya. Terus ada pelataran. Ini untuk pendamaian, ya, pendamaian. Jadi minta maaf. Mereka ini tidak mengerti, makanya mereka selalu kuar-kuar, bilang Paulus menghilangkan hukum Taurat. Bro, Paulus itu ahli daripada kita ini. Kalian tidak punya, kalian cuma baca kitab Taurat, oh keluaran kitab Taurat gini. Justru kalian itu yang sesat. Kalian tidak mengerti tabernakel, makanya kalau saya tanya kalian, macam Valen, orang Yahudi, kalian mengerti mana nih tabernakel ini? Ya, Mezbah dupa emas, ada tabut perjanjian di sini. Ada roti dan sajian, ada 7 kaki dia di situ lampu, kandil emas. Ini ruang kudus ini. Nah, ruang maha kudus itu nggak ada yang bisa berani masuk. Imam tuh hanya 1 tahun 1 kali masuk.
Nah, di sini untuk mengadakan pendamaian dengan darah Yesus. Untuk itu sekarang ini untuk masuk ke ruang Maha Kudus, makanya pada waktu Yesus mati, Yesus berkata, "Ya Bapa, sudah selesai." Yesus itu pendamaian kepada Bapa di sorga dengan darahnya. Karena di situ dikatakan dalam Efesus 2, dengan matinya sebagai manusia, dia membatalkan semua hukum Taurat dan ketentuan. Ketentuannya apa? Nah ini kalian harus belajar ya, Kadrun. Kalau kalian tidak punya ilmu, jangan kalian framing-framing, bilang Paulus menghilangkan hukum Taurat. Orang Kristen itu saja perlu masih belajar banyak. Masalah tabernakel. Jadi pendamaian Yesus, makanya pada waktu Yesus mati, itu bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Terbelah. Karena dia sebagai pendamaian, tidak ada lagi namanya mau ada percikan darah lagi, tidak ada. Karena Yesus sudah mendamaikan kita. Ayat yang di mana? Nanti sebentar Pak Bob. Kita baca ya. Nah, jadi kalau kita melakukan Taurat, satu salah, semua salah. Nah, kita buka dalam kitab Ibrani. Ya, kita buka dalam kitab Ibrani. Nah, kita baca dari sini. Ayat 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Perhatikan di sini. Yang tadi Pak Bobo kasih tunjuk ini. Ini. Yang paling atas ya. Yang paling atas. Ini. Nah, perhatikan. Nah ini. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk. Ya, sekali setahun, harus dengan darah yang ia mempersembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang, sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Perhatikan ayat 10. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani, yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan. Pembaharuan itu apa? Ya Kristus. Nah ini peraturan-peraturan ini. Yang peraturan dalam perjanjian lama. Yesus sudah mati sebagai pendamaian kepada Allah Bapa di sorga. Nah, kita baca dalam Ibrani 10. Di dalam hukum Taurat, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalam. Perhatikan di sini. Kalau Anda mengikuti sistem ini, ya, tabernakel, Anda harus melakukan penghapusan dosa setiap tahun. Kalau orang miskin, burung merpati atau burung tekukur ya, itu 2 burung bawah. Itu dalam kitab Imamat 6 dan selanjutnya. Nah, kemudian kita lihat di dalam orang-orang kaya, bahwa kambing atau domba percikan darah. Di sini dikatakan tidak mungkin. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Perhatikan baca ayat ini baik-baik. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Siapakah dia? Karena Kristus mati atas kayu salib dengan darahnya. Jadi kita tidak perlu lagi orang Kristen mengadakan persembahan dengan darah domba, bawa ke sana, nanti serahkan kepada imam yang menyerahkan.
Bukan Paulus yang membatalkan. Tapi Yesus sendiri yang sudah mengatakan demikian dan melakukan itu. Dengan matinya. Yesus sendiri yang sudah mati, sudah penggenapan. Kita lanjut baca. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun, orang diperingatkan akan adanya dosa. Jadi kalau Anda yang masih melakukan hukum Taurat, berarti Anda sadar, oh saya masih berdosa, oh saya masih melanggar ini, oh dengan percikan darah, dengan dosa ini. Tapi kalian dari keaturan itu, kalian mengerti di mana? Kalian mengerti. Kalian tidak pernah melakukan menyerahkan kepada imam percikan darah dengan seperti orang Yahudi lakukan. Baru kalian mengatakan kalian punya agama sama. Agamamu sama di mana? Kalian melakukan ini nggak ada tabernakel kayak begini. Tuhanmu sama nggak? Bullshit. Tuhanmu nggak sama. Ini ngaku-ngaku sama. Mau bilang hilang? Syariat. Aneh. Kalian belajar sama Valen itu yang biomo-biomo itu. Tetapi justru dengan oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan dengan adanya dosa. Kita baca ayat yang keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Apa tubuh Yesus? Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa. Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allah. Di atas ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki. Dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Perhatikan, menurut. Jadi kalau Anda sekarang di luar orang Yahudi, apakah keagamaanmu melebihi daripada orang Yahudi? Ahli hukum Taurat dan orang-orang Farisi, orang Saduki? Kalian yang di luar Israel bisa melebihi keagamaanmu? Tidak. Berarti kalian masuk apa? Masuk neraka. Bertobat. Tidak ada firman Tuhan diberikan kepada bangsa lain. Tidak ada. Tuhanmu yang mana? Tuhan abal-abal. Tuhannya Musa itu melakukan ini. Kalian punya Tuhan sama nggak? Kalau kalian punya Tuhan sama dengan Musa yang melakukan itu, korban, tabernakel itu. Kalian kok menghapuskan hukum Taurat? Kok aneh-aneh aja. Kalian bilang Paulus menghilangkan hukum Taurat. Padahal kalian sendiri menghilangkan hukum Taurat. Sadar, dol. Dol, kebetul. Dol itu orang bodoh. Kalian ngaku bilang Paulus menghilangkan hukum Taurat. Yesus sendiri katakan, bukti yang kuberikan itu sangat ringan. Coba kita baca. Kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukannya kehendakmu. Yang pertama, ia menghapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali. Perhatikan. Bukan Paulus yang berkata. Dan karena hendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali. Untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Hanya di sini. Dan karena kehendaknya lah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya untuk mempersembahkan tubuh Kristus. Di mana? Makanya Yesus katakan di sini. Bukan Yesus yang Paulus yang menghilangkan hukum Tauratnya di sini, bro. Di sini Yesus kata Yesus ini sampai ayat yang ke-30 ya. Kita baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, perhatikan ini dulu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Nah, aku lemah lembut dan dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa itu kuk? Ya hukum Taurat. Itulah hukum Taurat di dalam 613 misbot itu. Jadi banyak orang yang berpikir terus yang menghilangkan hukum Taurat. Tidak.
Karena kalau kita belajar tabernakel, kita akan memahami kenapa sampai dengan darah, percikan darah untuk pengampunan dosa. Ini karena kadrun ini mereka tidak pernah belajar tabernakel. Yang Pak Bobom sampaikan ini, tabernakel ini. Ini kadrun nggak pernah paham. Bagaimana mereka paham? Mereka saja menghilangkan hukum Taurat, di dalam kitab mereka nggak ada hukum Taurat. Bagaimana kalian mau belajar? Bila Paulus yang menghilangkan. Karena di dalam hukum Taurat satu salah, semuanya salah. Hukum banyak loh dalam hukum Taurat. Ya, tentang cara pemotongan hewan, bagaimana darat kena, banyak sekali dalam hukum Taurat. Jadi untuk kita ini kita sudah ditebus, jadi tidak ada lagi kita orang Kristen namanya mau persembahan. Ada orang Kristen tuh potong darah, potong hewan, darahnya dikubur ke tanah, yaitu untuk supaya darahnya jangan menyebar, bukan untuk pengampunan. Bukan. Ya, tahu biasanya kan kita potong sapi, darahnya kan dibuang ke dalam tanah, dikubur kan, karena kembali menjadi tanah kan. Jadi bukan kita, jadi kita nggak perlu lagi. Nah, contoh mereka membawa dalam kitab Galatia. Nih, Galatia 3 ayat 13. Mereka selalu menganggap ini orang Kristen ini. Nih, Yesus terkutuk. Nah ini, karena mereka tidak memahami. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Menebus kita itu yang tadi Pak Bobom jelaskan. Masalah di tabernakel itu. Karena manusia dari awal sudah berdosa. Jadi Anda yang sekarang yang nonton, yang belum jadi pengikut Kristus, serahkanlah dirimu. Orang Manado bilang, serahkanlah dirimu sayang, kasihan. Tubuh Anda itu harus disucikan dengan darah Yesus. Karena darah Yesus yang hanya menyucikan Anda. Sehingga Anda terbebas dari kutuk. Yang setuju di rumah katakan amin. Kalau Anda selama Anda masih menjadi kadrun, kadal guru, Anda tidak akan bisa diselamatkan. Hanya Yesus yang menebus Anda dari kutuk Taurat. Kutuk apa? Dosa itu gara-gara Adam. Pendamaian antara Anda dengan Bapa di surga. Yesus sebagai pendamaian. Darahnya itu. Perhatikan kita baca baik-baik di sini. Jadi malam hari ini yang imannya lemah, silakan. Anda yang belum dibaptis, cepat serahkan diri Anda dibaptis. Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena kita. Untuk ini karena kita yang dikutuk. Adam itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena sebab ada tertulis. Karena kita kalau selama belum ditebus dengan darah Yesus, kita masih menjadi kutuk. Makanya ada dosa waris. Karena dari Adam. Dosa waris di mana? Yesaya 48. Kita baca. Jadi Anda semua yang belum bertobat, ya, cepat bertobat. Yesaya 48. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya. Dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Nah, Dul, Kadrun, lu kalau punya tubuh Anda tidak disucikan dengan darah Yesus, tidak bisa. Perhatikan di sini. Engkau tidak mendengarnya. Kita manusia tidak pernah mendengar Adam selama kita dalam kandungan. Nanti setelah kita baca Alkitab baru kita tahu. Engkau tidak mendengarnya atau mengetahuinya. Siapa yang mengetahui? Siapa yang tahu bahwa Adam sudah berbuat dosa sebelum Anda lahir? Anda nanti baca firman Tuhan baru Anda tahu. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Telinga kita nggak pernah mendengar. Coba saya mau tanya sama para kadrun. Kalian bisa mendengar apa yang terjadi sama Adam dulu? Enggak kan? Kita tidak tahu, tetapi aku telah mengetahui, Tuhan sudah mengetahuinya.
bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya dan bawa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Jadi kita ini memang sudah pemberontak. Jadi untuk itu kita harus didamaikan oleh darah Yesus. Bagaimana kalau Anda mau diselamatkan kalau Anda tidak dengan percikan darah? Betul. Selama Anda tidak ditebus oleh darah Yesus, Anda menjadi makanan iblis. Jadi jangan kau dengar Felix Yao dia mengatakan ular kau makan debu. Itu secara otaknya. Kalau dalam bahasa Alkitab kau belajar, kau dulu katanya mantan Katolik, minta maaf. Saya yakin Anda bukan orang Kristen yang baik. Karena saya tahu saya orang Katolik itu orang hebat-hebat. Karena saya belajar banyak dari orang Katolik. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa Anda orang Katolik, Felix Yao, Aditya kau mati, Aditya kau akan mati dimakan cacing. Aditya talang air. YSK 18 ayat 20, kau tidak mengerti YSK. Kau nanti sebentar naik diskusi sama saya. Kitabmu saja kalian tidak mengerti. Abdul, kalian punya ajaran itu mana melakukan seperti ajaran Musa. Musa itu mengajarkan ada tabernakel. Kalian ini menghilangkan ajaran Musa. Musa yang mencetuskan hukum Taurat. Dia menulis. Kalau kalian tidak mengikuti ajaran Musa, apa yang kalian lakukan, Dul? Kasihan ya. Pak Bombong tuh lihat kalian, sebenarnya saya menangis dalam hati saya. Sampai kadang lihat kalian. Bukan karena apa? Karena kalian dibodohi. Kalian tidak melakukan hukum Taurat. Baru kalian menuduh. Istilahnya lempar batu seperti tangan. Kalian tidak mengerti hukum Taurat. Ya. Jadi orang Kristen itu sudah menyadari apa namanya hukum Taurat. Kita baca Galatia 3. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Beriman melakukan apa? Hukum Taurat. Jadi kalau Anda kalau di luar Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Anda tidak akan selamat. Kalau memang Anda tidak mengikuti Yesus, kenapa Anda tidak melakukan itu? Hukum Taurat. Misbot itu 613. Apakah kalian punya keagamaan lebih daripada orang Farisi dan Saduki? Hei Dul, Kadrun. Makanya Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 20. Coba kita lihat. Matius 5 ayat 20. Kalian jangan pelintir-pelintir ayat Alkitab Paulus ya. Kalian tidak paham. Makanya Yesus yang katakan, bukan Paulus membatalkan hukum Taurat. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lol, itu kata Yesus loh, bukan kata Pak Bongbong. Saya tanya, punya keagamaan lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi melakukan itu tabernakel? Titik ini aja sudah mematakan kalian punya iman. Oh, sampai gugat kira-kira bagaimana? Ini saja sudah jelas. Kalian bisa sama, kalian punya keagamaan lebih daripada hukum ahli Taurat. Coba. Kalian jangan bilang, oh syariatnya berbeda. Loh, kalau mau bilang Tuhannya sama dengan Musa, kok kalian menghilangkan hukum Musa? Bego kan? Daplek kan? Coba. Nah, jadi Pak Bobo mau sampaikan, ya, buat kalian. Kalau kalian punya keagamaan, tidak lebih daripada para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yesus sendiri katakan, kau tidak akan masuk surga. Kalian bilang kalian imani Yesus. Nabi kalian. Hah? Baru kalian bisa melebihi.
Kalian apa yang kalian ikut dari Yesus? Ini saja pertanyaan ini sama mereka, mereka mampus, nggak bisa jawab. Karena kita Kristen kasih lihat saja sama mereka. Tanya sama mereka, kalian punya keagamaan lebih daripada ahli Taurat? Apa yang kalian lakukan? Bingung-bingung mereka. Kalau kalian punya Tuhan sama dengan Musa, kalian lakukan ini. Coba, tanyakan sama mereka ini. Tabernakel ini. Mereka melakukan ini. Perhatikan. Ini. Mimpi ya. Mimpi, mimpikanlah Aditya talang air. Nah, sudah jelas bahwa di sini bahwa mereka punya keagamaan tidak lebih daripada ahli Taurat. Kalau mereka lebih punya keagamaan daripada ahli Taurat atau orang Farisi, sedangkan mereka selalu bilang apa? Itu ada orang Yahudi ini, orang Yahudi ini. Orang Yahudi siapa yang tolong? Hanya orang Yahudi tolong katakan bahwa Tuhannya sama dengan kalian. Itu saya kasih tahu, orang Yahudi tolol. Berarti orang Yahudi itu tidak pernah baca Tabernakel. Orang Yahudi siapa yang mengatakan Tuhannya sama dengan Tuhannya Kadrun, Adal Gurun? Orang Yahudi kok mengatakan bahwa Tuhannya sama? Kasih tahu orang Yahudi itu, kasih ketemu dengan saya. Kita bahas tentang Tabernakel. Ubal balik itu Yahudi KW itu. Kalian saja kemarin sudah kebingungan masalah Tabernakel. Dia nggak memahami Tabernakel. Terus kalian bilang kalian punya Tuhan sama dengan Musa. Musa mengatakan apa? Melakukan 613 misbah. Terus Yesus katakan apa di sini? Kalau keagamaanmu lebih dari ahli-ahli Taurat, sesungguhnya kalau kau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ini kata Yesus loh. Karena saya tanya, kalian lebih suci daripada Yesus? Nah, sebentar nanti kita putar orang ya, ada seorang pengacara yang dia mengaku tapi dia ngaku sudah ini tapi dia belum murtad. Bagi saya, padahal kau tunjukkan video itu. Bagi saya kalau kau kasih tunjuk kelas pendeta kelas berat, ya tunjukkan pendeta lah. Contoh Anda mengatakan Rudi Yohanes murtad, itu saya percaya itu mungkin tidak mungkin, saya pasti. Atau mungkin pendeta Mel Atok murtad, pendeta Esra Sorum murtad. Itu mungkin baru saja di pikiran. Tapi kalau seorang Bob yang di pengacara yang selalu dilecet bilang Anda punya nabi begini-begini, itu bagi saya itu saya nggak perlu itu. Karena dia bukan penginjilan, dia bukan pendeta. Ngapain saya mau berhubungan dengan dia ya? Nggak ada saya. Biarin aja. Dia mau murtad mau apa terserah FM. Nah, jadi kalian dari Seberang jangan mengatakan bahwa Paulus menghilangkan hukum Taurat. Kalau kalian tidak mengerti hukum Taurat, hati-hati, baik-baik dong. Karena di dalam hukum Taurat, orang yang tidak melakukan firman itu terkutuk. Orang yang tidak melakukan seterus-terusnya dalam perjamuan, dalam melakukan hukum Taurat, itu percikan darah, itu orang terkutuk. Ya, pokoknya apapun itu terkutuk dalam misbah. Jadi saya cuma kasih tahu buat teman-teman ya untuk teman-teman yang tidak memahami hukum Taurat, jangan framing ya, jangan framing dengan cara-cara Anda membaca Alkitab dengan cuma di Galatia ya, macam di Galatia 3 ini. Baca terus sampai ayatnya sampai selanjutnya. Ya, contoh. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang di dalam nama Kristus adalah Kristus. Jadi sekarang anak-anak Tuhan menjelang akhir zaman cepat. Serahkanlah dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cepat. Anda masuk di gereja manapun yang baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingat, di dalam Kisah Para Rasul, kenapa tulis dalam nama Yesus? Tidak dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena di situ pengajaran murid-murid kita sudah tahu bahwa kalau dibaptis dalam nama Yesus, Yesus itu yang memerintahkan. Kembali ke Matius 28. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena tidak mungkin lagi diulang lagi di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, murid-murid Yesus mengatakan baptis dalam nama Yesus, maksudnya dalam nama Yesus, itu maksudnya Yesus yang memerintahkan dalam Matius 28 ayat 19.
Jadi kalian ini jangan potong-potong ayat Alkitab. Terutama saudara-saudara kita yang membaptis hanya dalam nama Yesus. Terus Pak Bambang kalau membaptis hanya dalam nama Yesus tidak sah. Tidak sah. Yang sah itu dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kita yang baptis yang hanya dalam nama Yesus, kenapa dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Karena siapa yang tidak mengakui Bapa maupun Anak, terkutuk. Yang bilang siapa? Pak Bambang. Kan? Pak Bambang tidak pernah mengatakan apa terkutuk untuk siapa? Kalian sudah baca enggak ayat ini? Coba kita baca. Yang tidak dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab, perhatikan di sini ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Karena saya tanya buat kalian yang baptis, tidak dalam baptis dalam nama Anak dan Roh Kudus. Hanya dalam nama Yesus. Terus, barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Karena kalau baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terus yang menjadi saksi Anda dibaptis siapa? Jadi Anda yang belum bertobat, cepat serahkan karena Yesus sebagai pendapat. Oke? Demikian firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih banyak semua teman-teman. Selamat malam, selamat pagi, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak atas bantuan dana langsung maupun melalui stiker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Maranatha. Sampai jumpa lagi.